Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menetapkan dan memutuskan bahwa anggota Bawaslu Tanah Toraja, Theophilus Lias Limongan, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEPP. Penetapan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang utama DKPP Jakarta, Senin, 5 Mei 2025, siang. Kasus ini berawal dari aduan warga atas nama Ruben Embatau yang melaporkan anggota Bawaslu Tanah Toraja, Theophilus Limongan dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli. Laporan ini berdasar dari pernyataan Theophilus yang menyatakan mengenai 801 penduduk yang berpotensi kehilangan hak pilih di Pilkada Tanah Toraja 2024. Ruben menilai Theo telah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait identifikasi pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilih. Hal ini disebut memicu keresahan di masyarakat. Dalam sidang putusan DKPP menyatakan bahwa Theo memberikan informasi publik terkait dengan identifikasi pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilih dalam Pilkada Tanah Toraja tahun 2024 didasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Tanah Toraja pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, DKPP menilai tindakan Theo dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Teradu 1. Theo telah bertindak profesional, akuntabel, cermat, dan teliti dalam menyajikan informasi publik dalam rangka memastikan perlindungan hak pilih masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, katanya. Karenanya, DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baiknya memutuskan Theophilus Lias Limongan sebagai anggota Bawaslu Tanah Toraja. Saya tentu menyambut dengan baik putusan DKPP ini. Artinya, tuduhan sebagaimana yang didalilkan pengadu tidak berdasar fakta atau tidak benar, kata Theophilus Lias Limongan kepada Tribun Toraja, Selasa, 6 Mei 2025. Kita menghormati setiap orang yang menguji kinerja kita melalui sidang DKPP, dan putusan DKPP telah menunjukkan bahwa kita telah bekerja dengan profesional, tambahnya. Selain menetapkan Theophilus tidak bersalah, dalam kasus ini, DKPP juga memutuskan bahwa Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, tidak melakukan pelanggaran. Mardiana Rusli diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Sulsel untuk mengintimidasi KPU Tanah Toraja dalam rekapitulasi daftar pemilih sementara, DPS, tingkat provinsi pada Pilkada 2024. Namun, dugaan itu tidak terbukti sehingga DPKK menilai Mardiana tidak bersalah. Olehnya, DKPP meminta agar merehabilitasi nama baik Mardiana sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. DKPP memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan ini, 7 hari sejak putusan ini dibacakan serta Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan putusan. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 2 Mardiana Rusli selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik terhadap 1 Theophilus Lias Limongan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.